Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Puji dan syukur atas anugerah kasih setia Tuhan sehingga pada sore hari yang berbahagia ini Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah keluarga. Meskipun secara streaming, namun Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan selama hari lepas hari dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita awali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 462, Tolong Aku Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik dan maha baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bertemu dalam ibadah keluarga secara streaming, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, layakan dan kuduskanlah hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada sore hari ini, agar firman yang akan hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Berkati kami semua ya Bapa, dan Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Rut pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya,
Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, tema ibadah keluarga pada sore hari ini bersyukur untuk kerja. Tokoh Rut yang dikisahkan di dalam Alkitab adalah seorang perempuan asal Moab yang menikah dengan anak kedua dari Elimelek dan Kilion yang adalah orang Israel. Elimelek dan istrinya Naomi adalah orang Israel yang merantau ke Moab. Karena pada saat itu di Israel ada kelaparan yang besar. Sehingga Elimelek membawa keluarganya, membawa Naomi dan anak-anaknya Mahlon dan Kilion untuk merantau ke Moab. Karena mungkin ia tidak mau bertahan di sana dengan keadaan yang kelaparan. Jadi ia ingin menuju ke Moab, di mana didengarnya di sana Moab subur. Jadi dia bisa mendapatkan peruntungan yang lebih baik. Itu yang ada mungkin di dalam pikiran daripada Elimelek pada saat itu. Sehingga ia meninggalkan kota kelahirannya Betlehem Yehuda dan pergi menuju ke Moab bersama keluarganya. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Moab adalah keturunan daripada Lot yang kawin dengan anak-anak kandungnya sendiri, yaitu anak-anak perempuannya. Dan di Moab sendiri, bangsa ini adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan karena mereka melakukan berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, di sana juga orang-orang menyembah dewa-dewa, menyembah ilah-ilah asing. Padahal untuk kita ketahui bahwa Elimelek itu adalah mengandung arti Allah adalah rajaku. Seharusnya sesuai dengan namanya, kalau Allah adalah rajaku, harusnya ia bertahan untuk tetap percaya bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan keluarganya. Karena Betlehem itu sendiri artinya adalah rumah roti. Dalam arti Tuhan tidak mungkin membiarkan ia dan keluarganya kelaparan. Tapi apa yang ia lakukan? Elimelek justru pergi menjauhi rumah roti, menjauhi kebaikan Tuhan, menjauhi keselamatan Tuhan, dan ia pergi ke negeri asing yang justru tidak percaya kepada Allah. Lalu di sana Elimelek meninggal dan kemudian menyusul anak-anaknya. Sebelumnya anak-anaknya ini akhirnya menikah dengan perempuan-perempuan Moab, yakni Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Tapi kemudian kedua anak Naomi ini juga meninggal. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa akhirnya di sini Naomi hanya ditemani oleh kedua mantunya ini. Hidupnya bukannya semakin baik, justru ia semakin kesukaran karena ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan ia
mendengar bahwa Allah telah memperhatikan umatnya Israel, sehingga ia berniat untuk kembali pulang ke tanah kelahirannya, yaitu di Betlehem Yehuda. Lalu ia membebaskan kedua mantunya, yakni Orpa dan Rut, untuk kembali pulang kepada keluarganya dan melanjutkan kembali kehidupan mereka, karena mereka kan adalah janda yang tidak punya anak. Mereka bisa berkeluarga kembali, membangun kehidupan yang baru lagi. Tapi dari kedua mantunya ini, Orpa kembali kepada keluarganya, namun Rut, ia tidak mau kembali pulang kepada keluarganya karena Rut begitu mengasihi ibu mertuanya. Justru Rut dengan setia mau menemani Naomi untuk kembali pulang ke tanah kelahirannya di Betlehem Yehuda. Kita bisa melihat di dalam Rut 1 ayat 16 di mana Rut mengatakan bahwa bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Iman Rut kepada Allah yang dipercayai oleh suami dan ibu mertuanya dan keluarganya, itu yang sekarang menjadi iman Rut kepada Allah Israel yang sanggup memelihara kehidupannya. Jadi kemudian mereka kembali pulang ke Israel setelah kurang lebih 10 tahun Naomi tinggal di Moab, dan di sana ia masih dikenal oleh orang-orang di sana, dan mereka menyapa dia dengan memanggil Naomi yang mereka kenal. Tapi Naomi merasa karena kepahitan yang ia bawa bukan sukacita, tapi justru kemiskinan, kesukaran, sehingga ia tidak mau disapa dengan namanya Naomi, tetapi ia mau disapa dengan Mara, yang artinya kepahitan, karena Naomi itu sendiri artinya kebahagiaan. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan di sini Rut yang adalah menantu yang mengasihinya, ia adalah wanita yang baik dan bijaksana. Ia sangat mengasihi ibu mertuanya dan ia mengambil tanggung jawab untuk memelihara kehidupan akan ia dan ibu mertuanya dengan cara ia mencari nafkah, ia mencari pekerjaan. Dan ia tidak memilih-milih pekerjaan apa yang akan dia ambil. Ia tidak merasa malu, apalagi merasa terhina dengan pekerjaan yang akhirnya ia dapatkan, yaitu akhirnya ia memperoleh pekerjaan sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum yang tercecer yang dituai oleh para penyabit-penyabit. Dan pekerjaan ini Bapak Ibu Saudara adalah pekerjaan yang beresiko tinggi, karena dia tepat ada di belakang para penyabit itu yang menyabit gandum yang mereka tuai. Kalau misalnya salah sedikit bisa saja dia yang terkena. Dan juga di sini dia tetap mengambil pekerjaan ini demi tanggung jawabnya untuk menafkahi ibu mertua yang dikasihinya dan demi kelangsungan hidup mereka berdua. Dan dengan sungguh-sungguh dan tiada mengenal lelah, Rut giat dalam bekerja. Sehingga sang pemilik ladang, yakni Boas, ternyata memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rut. Dan ia melihat betapa giat dan rajinnya Rut bekerja. Dan bahkan akhirnya dengan tulus, Boas memberikan pertolongan kepada Rut. Dengan memberikan arahan, ia juga memberikan perlindungan agar Rut dapat bekerja dengan nyaman dan aman di ladangnya. Bahkan terhindar dari bahaya fisik dan seksual yang mungkin saja dapat terjadi dari pekerja-pekerja laki-laki pada saat itu. Kita bisa baca ayatnya tadi di dalam Rut 2, di sana Boas tidak justru memberikan perlindungan agar
Ruth tidak diapa-apakan, agar Ruth tetap mendapatkan kenyamanan, bahkan diberikan makanan, dan ia bisa makan bersama dengan pekerja-pekerja wanita yang bekerja di ladang daripada Boas. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu pekerjaan yang dilakukan oleh Ruth itu merupakan salah satu cara terhormat bagi seorang miskin untuk menyambung kehidupannya. Mereka boleh ikut menikmati hasil panen atau hasil ladang dengan meminta izin sang pemilik ladang untuk memungut bulir-bulir jelai gandum yang tercecer atau terjatuh. Karena ada aturannya bahwa pemilik ladang tidak boleh serakah dan ia harus mengizinkan orang-orang miskin memungut sisa-sisa jelai yang terjatuh dari hasil tuaian ladang mereka. Hal ini Bapak Ibu Saudara sesuai dengan perintah yang sudah ditetapkan Allah melalui Musa, hambanya yang setia. Kita bisa baca di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10 dan juga ada di Imamat 23 ayat 22. Di situ ada ketentuannya. Bahkan di kitab Ulangan kemudian dijabarkan kembali. Dan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara, ternyata Boas ini masih sanak famili daripada Elimelek, yaitu bapak mertua dari Ruth, yang memiliki tanggung jawab sebagai penebus bagi Ruth maupun Naomi yang miskin ini. Bapak Ibu Saudara, sepertinya kalau kita melihat ini suatu kebetulan yang sungguh tidak disangka-sangka. Kebetulan-kebetulan seperti ini adalah kebetulan-kebetulan yang pastinya ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam skenario Tuhan terhadap umat yang dikasihinya. Sehingga Bapak Ibu sendiri tahu bahwa kemudian pada akhirnya nanti Ruth akan menikah dengan Boas. Dan dari Ruth dan Boas ini akan hadir Raja Daud, silsilah kita bisa lihat di Alkitab, bahkan sampai kepada Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi kita semua umat manusia. Bapak Ibu Saudara, demikianlah Allah bekerja dengan caranya yang ajaib, caranya yang tidak pernah kita duga. Ruth kemudian terus bekerja keras tanpa mengeluh. Dijalaninya pekerjaannya dengan giat dan rajin. Kita bisa lihat di dalam ayat tema kita, yaitu di dalam ayat 17, bahwa di sana dikatakan, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Di sini kita bisa lihat betapa Ruth bekerja keras dari pagi sampai petang. Dan Bapak Ibu Saudara, satu eva itu adalah 15 sampai 25 kg kira-kira banyaknya setelah dikirik. Dan itu cukup untuk makan Ruth dan Naomi selama 2 minggu. Apa yang telah dilakukan oleh Ruth ini adalah tanggung jawabnya, kebaikan hatinya, kesetiaannya, dan kesabarannya begitu membuahkan hasil yang maksimal, karena tindakan Ruth tersebut adalah tindakan yang baik dan benar, tindakan yang tepat, dan itu membawa perubahan yang cukup berarti di dalam kehidupan baik Ruth maupun Naomi. Di sini Ruth berani menerapkan potensi dirinya sehingga ia mampu melakukan pekerjaan yang sederhana dan dengan situasi kondisi yang menantang, tapi ia bisa melakukannya dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara, tekad kuat dan kemauan Ruth, ia tidak mau meratapi akan kemiskinan dan kesusahan hidup yang dialaminya. Tapi justru itu menjadi suatu motivasi bagi dirinya untuk semakin giat dalam melakukan pekerjaannya. Di sini kita dapat meneladani sosok Ruth yang baik hati,
penyabar, setia, dan giat ini. Dan di sini kita sebagai perempuan-perempuan masa kini, kita dapat belajar dari teladan yang Ruth berikan kepada kita di dalam firman Tuhan ini. Dia menyikapi situasi kondisi yang seperti itu, dia tetap bisa menyikapinya dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, Ruth adalah seorang wanita yang setia, ia sabar, ia tegar, ia handal, ia dapat diandalkan. Karena apa? Karena ia tidak cengeng, ia tidak mengeluh dengan keadaan pada saat itu. Miskinan tidak membuat ia menjadi meratapinya, tapi ia justru semakin tekun dan gigih bekerja. Dan Ruth, ia adalah seorang pekerja keras yang takut akan Tuhan. Ruth sangat percaya kepada Allah Israel. Ruth sangat percaya bahwa Allah akan setia memelihara umatnya. Pengharapannya tinggi akan masa depan yang lebih baik. Karena itu, imannya itulah yang membuat Ruth mampu menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, mari kita belajar dari kisah kehidupan Naomi dan Ruth ini. Dalam menyikapi masa pandemi yang masih terus berlangsung ini, dan kita belum tahu sampai di mana, tapi kita tetap berdoa, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Meskipun banyak tantangan, banyak kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, jangan kita menjadi lemah dan berputus asa. Andalkan Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita. Berharaplah selalu kepadanya. Jangan menjadi khawatir yang berlebihan. Kita lihat bagaimana Elimelek karena kekhawatirannya, takut gak bisa makan, sampai ia pergi merantau, pergi menjauhi rumah roti, justru ia pergi ke negeri asing, yang akhirnya bukannya kebahagiaan yang ia dapat, tapi justru kesukaran yang dialami oleh istrinya pada akhirnya karena dia meninggal di sana. Jadi kita belajar bahwa manusia memang selalu merasa kurang. Tapi dari sini kita belajar untuk cukup, untuk selalu merasa cukup akan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu pekerjaan, baik itu berkat rejeki. Berkat itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi kesehatan, nafas kehidupan yang masih kita miliki saat ini adalah suatu anugerah berkat kasih setia Tuhan kepada kita yang selalu percaya kepadanya. Bersyukurlah dan percaya bahwa banyak orang di luar sana yang sedang tidak bekerja, kehilangan pekerjaannya. Kalau kita masih bekerja sampai saat ini, itu adalah karunia Tuhan. Jadi kita tahu mengucap syukur. Namun kalaupun kita tidak mempunyai pekerjaan, entah dipecat, entah kita kehilangan pekerjaan, usaha kita mandek atau apapun itu, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Tuhan yang menjadi andalan kita pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Jangan meninggalkan kasih karunia Tuhan, tetaplah bertahan. Kita bisa makan saja pada saat ini, itu adalah suatu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena orang-orang di luar sana mungkin saja mereka tidak makan, tapi kalau kita bisa makan itu suatu anugerah. Dalam kehidupan keluarga, baik istri maupun suami, yuk mari kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Karena apa? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ketika kita sungguh-sungguh setia seperti Ruth,
Allah akan membalas kesetiaan kita. Ia akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia, sungguh-sungguh berpaling kepada Dia, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah ada. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Dan semua yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Kristus, dari kisah Rut ini, kita belajar bahwa segala sesuatu ada waktu Tuhan yang terbaik. Kita bersyukur kita masih bisa makan saat ini, kita masih bisa bersuka cita bersama keluarga, saling menopang, saling mengingatkan, dan selalu menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga itu. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan akan membalas kesetiaan kita menurut kasih karunia-Nya dan selalu tepat pada waktunya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, bijaksanalah menyikapi masa pandemi ini dengan bersyukur. Rasa syukur akan membuat kita dapat menikmati damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita, dan kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ada perkataan quotes yang mengatakan bahwa jangan tunggu bahagia dulu baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita pasti akan merasa bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh belajar dari kisah akan kegigihan Rut di dalam bekerja. Kegigihan Rut dan kesetiaannya di dalam memelihara kehidupan keluarganya. Meskipun dengan segala keterbatasannya, ia tidak pernah meratapi kemiskinannya. Ia tetap bersuka cita, ia tetap bekerja keras, ia tetap setia kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami andalkan. Bapa, ajarkan kami juga untuk dapat meneladani sikap Rut, untuk selalu belajar setia, sabar, selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut, selalu mampu menghadapi dan menyikapi akan segala tantangan dan kesukaran-kesukaran di masa pandemi ini dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu. Sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan, Allah yang kami percaya sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Dalam segala pergumulan yang dihadapi oleh kami semua, jemaat GPIB Sola Gracia, keluarga lepas keluarga, baik suami, istri, anak, cucu, maupun oma, opa, semuanya Tuhan, Engkau tahu secara pribadi, lepas pribadi, apa yang menjadi pergumulan mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pertolongan, berikan mereka penghiburan, bahkan sukacita senantiasa Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini pun kami boleh bertemu dengan penuh sukacita di dalam ibadah keluarga ini. Ya Bapa, kami juga sebentar lagi akan mengadakan pemilihan penatua dan diaken ya Tuhan. Bapa, berkatilah Tuhan, agar panitia yang sudah terbentuk dimampukan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat akal budi yang berasal daripadamu. Sehingga setiap pekerjaan yang mereka kerjakan berhasil dengan baik. Dan kami percaya akan Tuhan sediakan mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan dengan setiap talenta yang mereka miliki. Bahkan mereka rindu untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu.
sehingga nanti akan ada penatua deaken untuk periode dalam 5 tahun ke depan yang sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam pelayanan bersama kami di Jemaat GPB Sola Gracia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kiranya bangsa dan negara kami ini, para pemimpin kami, Bapak Jokowi sebagai presiden kami dan wakilnya Bapak Mahfud. Tuhan juga kami percaya Tuhan berkati seluruh stafnya, menteri-menterinya, pejabat-pejabat kami dari yang di pusat hingga ke daerah. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, bahkan selalu kejujuran tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik, wujud pelayanan mereka bagi bangsa ini, bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Ya Bapa, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan, dan segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat kami khususnya, Tuhan yang memberikan jalan keluar terbaik. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri dalam seluruh pelayanannya. Tuhan senantiasa beserta beliau, memberikan pertolongan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan memampukannya untuk dapat memberikan yang terbaik dalam seluruh pelayanannya di gereja GPB Sola Gracia yang kami cintai ini. Seluruh kerinduan kami untuk memiliki rumah ibadah ya Tuhan, dalam segala usaha yang dilakukan oleh kami, terutama panitia pembangunan rumah ibadah, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan agar semua boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan padamu ya Bapa, namun kami tak dapat mengucapkannya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus tahu akan seluruh isi hati dan pikiran kami. Dengar sambutlah doa ini ya Bapa yang kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memberikan persembahan kita berdasarkan Mazmur 136 ayat 1 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan kepada-Mu ini Tuhan sebagai persembahan kami Tuhan. Kiranya boleh menyukakan hati Tuhan, kiranya boleh memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini ya Tuhan. Ya Bapa, berkati setiap tangan yang sudah memberikan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, diberkati dalam segala jerih lelah dan usaha yang mereka lakukan. Jadikan mereka berkat di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat dimanapun mereka berada. Biarlah ini boleh menjadi wujud syukur kami yang menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Allah yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, dengar sambutlah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.